Alkisah, ada seorang yang bernama Raden Mas Said. Adalah seorang bangsawan muda yang lahir di Kadipaten Tuban. Ia merupakan anak dari Adipati Tuban. Raden Mas Said dikenal dengan kecerdasannya pada saat itu. Niki nggih Bu, wonten sembako gratis. Semoga bisa membantu nggih. Nggih, Den, matur nuwun nggih. Adi niki baik sanget nggih. Iya, betul itu, Bu. Bener banget, terima kasih Raden. Semoga Allah membalas kebaikan Raden. Amin. Mboten napa-napa Bu. Saya hanya mengantarkan apa yang seharusnya dimiliki oleh rakyat ini. Waduh, kalau bangsawan ini sudah jadi adipati, hidup kita pasti akan sejahtera, Ibu-ibu. Betul, betul. Matur nuwun, semoga Raden bisa cepat-cepat jadi adipati nggih. Amin. Mohon doanya saja ya Bu. Pasti Den, kami doakan yang terbaik. Den, kita harus kembali ke kerajaan. Ayahanda sudah menunggu. Baiklah, kalau begitu Buat saya pamit ya Ibu-ibu. Semoga rezeki yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Nggih, Raden. Sesungguhnya yang rakyat-rakyat miskin tahu hanya kebaikan dari Raden Mas Said. Namun yang terjadi sebenarnya, Raden Mas Said adalah seorang perampok terkenal yang dijuluki sebagai Brandal Lokajaya. Tetapi Raden Mas Said hanya merampok juragan-juragan kaya yang melakukan tindakan korupsi. Dari hasil rompakannya itu, Raden Mas Said membagikannya kepada rakyat-rakyat miskin yang membutuhkan. Ayo kita segera merampok, sebelum ada yang menyadarinya. Baik, Raden. Hai. Kau tahu tidak bahwa juragan yang akan kita rampok kali ini terkenal dengan ketamakannya? Tentu saja saya tahu. Mana mungkin Raden merampok juragan biasa. Pasti juragan mempunyai alasan, oleh karena itu Raden merampoknya. Ya tentu saja. Saya bukan asal merampok. Dan saya itu baik. Sudah, kita harus segera cepat. Ayo. Setelah beberapa saat, keempat orang itu berhasil masuk ke dalam rumah juragan. Raden Mas Said yang mengetahui di mana letak harta juragan tersebut disimpan pun langsung menuju ke ruangannya. Raden pun membuka sebuah peti yang berisi banyak koin emas dan mengambilnya. Mereka melakukan aksinya dengan tenang tanpa ketahuan oleh juragan yang tinggal. Aku sudah dapat. Aku juga dapat. Oh my god. Ayo, kita kabur. Namun dikarenakan oleh takdir dari Raden Mas Said, saat perjalanan pulang ke kerajaan, Raden bertemu dengan seorang kakek tua yang memegang tongkat emas. Dengan kecintaan Raden Mas Said pada emas,
Ia pun akhirnya mencuri tongkat tersebut dari kakek tua. Tapi ia baru menyadari bahwa tongkat itu merupakan tongkat kuningan biasa. Loh, apa ini? Ternyata hanya kuningan biasa. Kek, maaf kek. Tadi saya hanya ingin mencuri karena tujuan yang baik. Hai anak muda, tidak pernah ada ajaran bahwa mencuri itu boleh dilakukan untuk tujuan yang baik. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengajarkan untuk melakukan hal yang buruk demi niat yang baik. Malah sebaiknya kita memperingatkan orang yang berpuasa untuk menyedekahkan hartanya bagi orang yang membutuhkan. Wah, ternyata kakek ini sangat bijaksana sekali dalam bicaranya. Apa aku berguru saja ya dengan kakek ini? Wahai Tuan, apakah engkau bersedia menerimaku menjadi muridmu? Apa alasanmu ya anak muda? Apa kamu ingin mencuri tongkatku lagi? Tidak Tuan, saya hanya ingin memperbaiki diri saya dan menjadi lebih baik. Apa kau yakin wahai anak muda? Saya yakin Tuan, saya ingin menjadi lebih baik. Baiklah, sekarang kau duduk di tepi batu itu dan aku akan menancapkan tongkatku di sana. Lalu apa yang harus dilakukan Tuan? Kau hanya perlu menungguku kembali dan kau tidak boleh bergerak sama sekali. Baiklah, akan kulakukan wahai guruku. Raden Mas Said pun melakukan apa yang kakek tua itu suruh. Tanpa Raden Mas Said sadari, kakek tua itu adalah salah satu sunan yang ada di Indonesia. Kakek tua itu adalah Sunan Bonang. Akhirnya Raden Mas Said pun bertapa di atas batu itu dengan tongkat emas yang berada di depannya. Dalam diamnya, ia berdoa kepada Allah agar dapat mengampuni dosanya dan mengubah ia menjadi orang yang lebih baik. Selama 3 tahun, Raden Mas Said bertapa di pinggir sungai. Akhirnya Sunan Bonang pun kembali. Ia pun membersihkan kotoran yang ada di Raden Mas Said. Sunan Bonang terkagum dengan kesabaran yang dimiliki oleh Raden Mas Said. Sunan Bonang pun membangunkan Raden Mas Said. Nak, bangun nak. Setelah 3 tahun bertapa di pinggir sungai, Raden Mas Said pun juga menjalani beberapa pengajaran yang telah diajarkan oleh Sunan Bonang. Tak dipungkiri, Sunan Bonang mengajarkan ajaran Islam yang sangat mendalam kepada Raden Mas Said. Assalamualaikum guru. Salam. Sekarang mulailah dakwahmu ke daerah-daerah lain. Dan jangan lupa kamu harus menghormati dan menghargai setiap budaya yang ada. Tentu saja guru. Terima kasih telah mengajarkanku selama ini. Dan terima kasih juga guru karena telah mengubahku menjadi seorang yang baik lagi. Kau pantas mendapatkannya wahai anak muda. Karena kau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hal ini. Dan ingat, kau harus tetap beriman kepada Allah meskipun banyak ujian yang terjadi. Setelah semuanya, Raden Mas Said pun mengganti namanya menjadi Sunan Kalijogo. Karena selama 3 tahun, ia telah bersemayam di pinggir sungai. Akhirnya, Sunan Kalijogo pun memulai dakwahnya dengan menyusuri daerah-daerah di Pulau Jawa. Ia mengenalkan ajaran Islam lewat budaya-budaya lokal yang ada di daerah Jawa. Sunan Kalijogo memperkenalkan agama Islam dengan budaya yang ada di Jawa, seperti pertunjukan wayang, gamelan, dan juga seni pahat. Sunan Kalijogo wafat pada tanggal 17 Oktober 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak.
makam ini hingga sekarang ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Haul Sunan Kalijogo diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat di Kadilangu, Demak.